Halo Rek, gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Ngomong-ngomong tentang film, kali ini Mimin mau ngebahas sebuah film yang menceritakan tentang keadaan dunia pasca gempa bumi dahsyat, Rek. Pasca kejadian gempa dahsyat tersebut, ada satu gedung apartemen yang masih berdiri megah. Sehingga para penghuni di apartemen itu harus saling bahu-membahu untuk bertahan hidup. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu Rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Film dimulai dengan memperlihatkan pembangunan sebuah apartemen Huanggung pada tahun 1980-an dan terlihat antusiasme masyarakat dalam pembukaan apartemen serta banyak warga yang membeli unit-unit di apartemen tersebut. Setelah itu, kita berpindah jauh, di mana memperlihatkan bencana gempa bumi yang melululantahkan ratusan gedung tinggi di salah satu wilayah Korea Selatan. Ratusan gedung hancur dan hanya ada satu gedung yang masih berdiri kokoh setelah kejadian tersebut. Dan film konkret Utopia pun dimulai. Memperlihatkan salah satu penghuni apartemen Huanggung. Sepasang suami istri bernama Min Sung dan Yung Ha. Mereka berdua tampak mengumpulkan makanan yang mereka miliki, serta mengestimasi sampai kapan bisa bertahan, hingga bantuan dari luar apartemen datang. Pada satu malam, seorang emak-emak mengetuk apartemen Min Sung dan meminta izin agar anaknya diizinkan tidur di dalam karena kondisi di luar sangatlah dingin. Awalnya Min Sung tidak memberi izin, namun istrinya Yung Ha berbaik hati dan mengizinkan mereka masuk. Min Sung ini dulunya adalah seorang pegawai negeri, Rek. Kalau istrinya ini petugas medis, makanya dia punya rasa empati yang tinggi dan selalu ingin membantu orang lain. Keesokan harinya, bantuan masih belum juga datang dan para penghuni apartemen mulai kehabisan stok makanan serta minuman mereka. Karena stok makanan mereka yang menipis, membuat semua orang bersitegang dengan penghuni dari luar apartemen. Akibat dari hal itu, mereka merasa orang-orang ini hanyalah menjadi beban bagi para penghuni asli. Keesokan harinya, Min Sung dan Yung Ha terkejut melihat seorang pria yang terluka di bagian perutnya. Ternyata luka tersebut diakibatkan perkelahian antara penghuni apartemen dan orang luar. Saat Yung Ha mencoba menyelamatkan pria tersebut, tiba-tiba muncul kepulan asap tebal dan terjadi sebuah ledakan hingga menyebabkan kebakaran di apartemen itu. Semua orang mulai panik. Hingga ada satu orang yang bernama Yong Tak berlari dengan membawa apar. Dia memberanikan diri untuk memadamkan api tersebut dengan bantuan Min Sung dan semua penghuni apartemen. Akhirnya apartemen berhasil terhindar dari kebakaran hebat. Aksi Yong Tak membuat seorang penghuni yang mengaku sebagai dewan wanita bernama Gumi. Ia mewakili semua orang berterima kasih karena jika tanpa bantuan Yong Tak, maka seluruh apartemen mungkin saja sudah hangus terbakar. Yong Tak ternyata penghuni apartemen Huanggung dari kamar nomor 902. Ia juga diketahui tinggal bersama sang ibu yang sudah lansia. Akibat dari kejadian itu, para penghuni apartemen mengadakan musyawarah untuk membahas tentang kejadian penikaman hingga berujung kebakaran salah satu apartemen. Pria tersebut bercerita kalau ia ditusuk oleh orang dari luar apartemen karena si bapak mencoba mengusir mereka dari apartemennya. Kesaksian itu pun membuat para penghuni mulai khawatir dengan keberadaan orang luar dan khawatir akan semakin menjadi beban bagi semua penghuni asli apartemen.
Beberapa dari mereka pun mengusulkan untuk mengusir orang-orang yang bukan merupakan penghuni apartemen. Sebelum melakukan hal itu, mereka tentu memerlukan seorang pemimpin untuk menjadi garda terdepan, dan mereka semua sepakat memilih Yontak sebagai ketua di apartemen tersebut. Akhirnya semua sepakat untuk voting, yang dimana jika banyak yang memilih putih, mereka sepakat untuk mengusir semua orang luar. Dan hasilnya batu putih lebih banyak dari yang hitam. Yongha sebenarnya sangat menentang hal tersebut, namun dirinya tidak dapat berbuat apa-apa karena hal tersebut sudah kesepakatan bersama. Minsung tiba-tiba teringat tentang kejadian saat itu, yang dimana ia sedang menyelamatkan seorang wanita yang tertimpa mobil. Sayangnya Minsung terpaksa harus meninggalkan wanita itu demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Keesokan harinya, Bumi mengumumkan pada semua orang agar berkumpul di depan apartemen yang saat itu suhu di luar sangat dingin. Ia mengatakan kalau akan ada tempat baru untuk semua penghuni yang bukan dari asli apartemen. Lantas secara sukarela, semua orang berkumpul di depan. Dan setelah itu, Yongtak mewakili semua penghuni apartemen Hwanggung, meminta agar semua orang yang bukan asli apartemen agar segera pergi secepatnya. Semua orang dibuat bertanya-tanya, mengapa mereka malah diusir dari apartemen. Semua orang jelas tidak terima, karena dalam kondisi seperti ini, seharusnya mereka semua saling bahu-membahu untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam apartemen, maka mereka tentu saja akan mati kelaparan, bahkan sampai kedinginan di luar sana. Semua orang mulai mencoba menerobos masuk. Di sisi lain, semua penghuni asli apartemen juga berusaha agar mereka tidak masuk ke dalam. Sampai akhirnya kekacauan tersebut membuat Yontak terkena pukulan 2 kali di bagian kepala sampai berdarah. Meski begitu, Yontak tetap berdiri gagah dan tak gentar sama sekali. Ia mengusir orang luar, disusul oleh para penghuni yang mulai melempari barang dari atas apartemen, hingga membuat semua orang-orang luar pergi. Keberanian dan pengorbanan Yontak membuat para penghuni semakin menghormatinya. Sejak saat itu, semua penghuni mulai bersatu dan bekerja sama untuk bertahan hidup di dalam apartemen. Semua penghuni kompak membagi tugas masing-masing, mulai dari membentuk kelompok satgas anti kejahatan untuk mengatur pembagian sumber daya yang terbatas dengan adil, membentuk satgas pemeliharaan, membentuk tim medis, sampai mengelola kotoran mereka sendiri. Semuanya dikontrol dengan sangat baik dan diatur sedemikian rupa agar para penghuni dapat bertahan hidup berharap sampai bantuan datang. Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar di bawah kepemimpinan Yontak. Namun sampai kapan mereka akan bertahan hidup? Setiap hari Yontak juga memimpin semua laki-laki, mulai dari usia 16 sampai 60 tahun, untuk berkeliling mencari persediaan makanan di tempat tersebut. Di perjalanan mereka selalu melihat banyak sekali mayat korban reruntuhan. Pemandangan tersebut sudah jadi hal biasa. Di tengah reruntuhan bangunan, mereka berhasil mendapatkan beberapa bahan makanan dan air. Namun setiap hari demi hari, makanan dan air yang mereka dapat menjadi semakin sedikit. Bahkan tak jarang kelompok Yontak pulang dengan tangan kosong. Pada satu waktu, Yongha dikejutkan dengan keberadaan si anak dan ibu yang sebelumnya menumpang di apartemennya. Ternyata mereka masih hidup dan masih di area apartemen itu. Hal tersebut dapat terjadi karena salah seorang penghuni apartemen tersebut bernama Do-hyun. Dirinya diam-diam menyelamatkan si ibu dan anaknya, serta beberapa orang luar lainnya. Yongha yang mengetahui hal tersebut merasa sangat lega. Sejak saat itulah, ia pun diam-diam sering membagikan makanan untuk mereka dengan mengantar
mengantarkannya ke kamar Do-hyun. Di waktu yang sama, Yong-tak dan timnya berhasil menemukan sumber makanan di sebuah tempat. Saat mereka akan masuk, seorang bapak menodongkan senjata ke arah salah satu anggota Yong-tak yang bernama Jae-hyo. Rupanya tempat itu adalah toko si bapak tadi. Dia hanya ingin mempertahankan toko itu, karena hanya toko itulah sumber makanan untuk ia dan keluarganya. Min-sung mencoba menyelamatkan Jae-hyuk. Yong-tak membuat kesempatan tersebut untuk mengajar si bapak hingga tak sadarkan diri. Terlihat para penghuni sangat serakah dan tanpa belas kasih merampas toko si bapak, dan setelah itu meninggalkannya tergeletak begitu saja. Di sana juga terlihat istri dan anak dari bapak tersebut juga sangat membutuhkannya. Min-sung yang melihat hal tersebut aslinya kasihan dan merasa sangat bersalah, Namun tak ada pilihan lain karena para penghuni lain juga sangat membutuhkan sumber makanannya juga. Alhasil mau tidak mau mereka harus mengambilnya. Pada malam harinya, semua orang berpesta merayakan apa yang mereka dapatkan hari ini, sekaligus merayakan tahun baru dengan penuh kegembiraan. Di tengah kebahagiaan semua orang, justru Young-ha menunjukkan ekspresi berbeda. Entah kenapa dirinya merasa ada yang salah dengan perkumpulannya, termasuk dengan Yong-tak. Tidak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis bernama Haewon yang mengaku tinggal di salah satu unit apartemen. Bumi yang memiliki data para penghuni apartemen membenarkan hal tersebut, bahwa memang Haewon adalah salah satu penghuni di sana bersama sang ibu. Namun sepertinya hanya ia yang berhasil selamat dan berjuang sendiri untuk kembali di apartemennya. Unit apartemen Haewon ternyata bersebelahan dengan Yong-tak. Setelah ini kita akan diperlihatkan flashback dari Yong-tak, memperlihatkan sebelum terjadinya bencana gempa bumi. Ternyata ada fakta mengejutkan yang di luar prediksi BMKG, Selama ini Yong-tak yang kita kenal dulunya adalah seorang supir taksi yang bernama Mo Se-beom. Di sana dirinya terlihat akan menuju ke apartemen Hwanggung untuk menemui Yong-tak yang asli dan menagih sejumlah uang. Yong-tak yang asli dianggap telah bersekongkol dengan penipu yang menyebabkan Mo Se-beom kehilangan semua uang tabungannya. Yong-tak asli menyangkal semua tuduhan yang dilontarkan Mo Se-beom. Alhasil Mo Se-beom emosi dan meminta agar Yong-tak menyerahkan unit apartemennya sebagai ganti ruginya. Hal tersebut membuat kegaduhan yang berujung perkelahian. Namun Mo Se-beom malah bertingkah cukup jauh dan membunuh Yong-tak yang asli. Kematian Yong-tak disaksikan langsung oleh sang ibu yang tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Mo Se-beom mendapat sebuah telepon dari istri dan anaknya yang didatangi oleh para penagih hutang. Saat itu juga bencana gempa bumi itu pun terjadi. Mo Se-beom yang sudah tidak memiliki harapan hidup akhirnya bertahan di apartemen Hwanggung dan hidup dengan identitas sebagai Yong-tak. Sampai saat ini tak ada satu orang pun yang menyadari itu. Namun Mo Se-beom cukup khawatir dengan kedatangan Haewon karena unitnya yang berdekatan dengan unit Yong-tak. Mo Se-beom khawatir Haewon akan membocorkan identitasnya. Karena merasa tidak tenang, Mo Se-beom mencoba menemui Haewon di apartemennya. Di sana ia menanyakan beberapa hal pada Haewon untuk memastikan jika dirinya benar-benar tidak mengenal Yong-tak yang asli. Saat mengetahui bahwa Haewon mengenal ibunya Yong-tak, Mo Se-beom sedikit mengancamnya agar Haewon membenarkan kalau ia adalah Yong-tak yang tinggal di samping unit apartemennya. Pada satu waktu, Young-ha sedikit curiga dengan tingkah laku Haewon yang tertekan. Padahal dirinya tinggal di rumahnya sendiri. Young-ha mencoba bertanya kepada Haewon dan akhirnya Haewon mengaku bahwa Mo Se-beom bukanlah Yong-tak yang asli. Namun saat ingin bercerita, tiba-tiba dari
serta memeriksa semua orang yang keluar dan masuk. Malam harinya, Mo Se-beom langsung membawa beberapa orang untuk menggerebek unit apartemen Do-hyun yang memang sudah lama ia curigai. Alhasil, Mo Se-beom menemukan beberapa orang asing di dalam apartemen Do-hyun. Dirinya langsung menyuruh agar semua orang luar itu langsung diarak dan dipaksa keluar dari apartemen. Do-hyun juga ditangkap karena dianggap sebagai pengkhianat. Di lain sisi, Young-ha juga otomatis terseret dalam permasalahan tersebut. Min-sung marah besar mengetahui hal tersebut karena dirinya tak ingin istrinya terluka dan dianggap pengkhianat. Namun Young-ha berusaha meyakinkan Min-sung kalau Yeontak pemimpin mereka saat ini bukanlah Yeontak yang asli. Young-ha mengaku kepada Min-sung kalau ia tahu fakta itu dari Haewon. Min-sung tidak percaya karena ia lebih percaya Mo Se-beom daripada gadis yang tak jelas asal-usulnya. Untuk saat ini prioritas Min-sung adalah keselamatan mereka berdua. Karena jika mereka sampai diusir dari apartemen, maka mereka berdua akan mati di luar sana. Demi keselamatan dirinya dan sang istri, Min-sung rela berlutut di hadapan Mo Se-beom, memohon agar istrinya dimaafkan. Dan ia berjanji akan bekerja lebih keras lagi. Akibat dari kejadian itu, Mo Se-beom lalu memerintahkan Min-sung dan beberapa penghuni untuk menyisir setiap unit apartemen dan mengusir siapapun yang bukan bagian dari penghuni apartemen mereka. Orang-orang luar yang telah ditangkap, diikat dan dipertontonkan di depan semua penghuni apartemen. Semua orang luar itu disuruh mengatakan, "Aku salah sebanyak 200 kali sebagai bentuk hukuman karena sudah menyusup." Lalu terdengar teriakan Do-hyun dari lantai atas. Ia mengaku sudah muak dengan pemimpin dan semua penghuni yang dia anggapnya sangat egois. Karena seharusnya dalam keadaan seperti ini, mereka harusnya bersatu bukannya malah saling memburu. Setelah itu, Do-hyun melompat dari atas dan tewas di hadapan semua penghuni. Semua penghuni tampak tidak peduli dengan kematian dari Do-hyun. Semua perkataan Do-hyun tidak memberikan kesan apapun. Mereka hanya membakar mayatnya. Setelah itu, semua penghuni dikejutkan dengan suara ledakan. Ledakan tersebut membuat pipa air hancur dan mengeluarkan banyak air bersih yang melimpah. Jelas hal tersebut membuat semua penghuni sangat senang. Namun di tengah kesenangan tersebut, Young-ha menanyakan kepada Haewon tentang lebih detail siapa Yeontak yang asli. Haewon mengaku masih mengingat wajah Yeontak yang asli karena sebelumnya ia pernah mengantarkan paket untuk Yeontak. Dari kecurigaan itulah Young-ha dan Haewon merencanakan untuk menyelidiki di mana keberadaan Yeontak yang asli. Sampai saat semua para laki-laki berangkat mencari persediaan makanan, Young-ha dan Haewon menjadikan kesempatan tersebut untuk masuk ke dalam apartemen Mo Se-beom. Saat keduanya berhasil masuk, keduanya pun langsung menggeledah unit apartemen Yeontak. Mereka hanya bertemu dengan ibu dari Yeontak. Young-ha berusaha bertanya kepada sang ibu. Namun sang ibu tak dapat berbicara dengan jelas karena penyakit yang dirinya derita. Mereka sempat putus asa karena tak ditemukan petunjuk sama sekali. Sampai pada akhirnya, Young-ha melihat mesin cuci yang dilakban di setiap sisinya. Young-ha berusaha membuka lakban tersebut, dan saat lakban sudah berhasil terbuka, terkejutnya mereka berdua melihat mayat dari Yeontak yang asli. Sementara itu, kita diperlihatkan semua rombongan Mo Se-beom berhasil menemukan sumber makanan yang tersembunyi di balik reruntuhan. Karena tidak ada yang berani masuk, Min-sung pun menawarkan diri untuk memeriksa ke dalam reruntuhan. Perlahan-lahan ia merangkak di atas tubuh mayat orang-orang yang sudah meninggal. Usaha Min-sung tidak sia-sia karena ia berhasil menemukan sumber makanan tersebut. Dalam perjalanan kembali ke apartemen, Min-sung dan para
para penghuni tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Untung saja Minsung berhasil selamat dari serangan tersebut. Namun sayangnya, nyawa Ji-hyuk dan beberapa penghuni lain tak bisa tertolong. Sesampai mereka di apartemen, Bumi menyalahkan semua orang atas kematian putranya. Di tengah keributan tersebut, Young-ha keluar dan mengatakan semua fakta tentang identitas asli dari Mosebem. Young-ha memperlihatkan mayat dari Yontak yang asli telah membusuk akibat orang yang selama ini mereka percayai sebagai pemimpin. Sesuai peraturan yang mereka buat, Mosebem sudah tidak berhak untuk berada di sana, sehingga ia pun diusir seperti orang-orang luar lainnya. Mosebem frustasi dan mengamuk setelah kebenarannya terungkap. Ia mengatakan bahwa sudah mengorbankan banyak hal untuk semua penghuni apartemen. Lantas ia tak terima jika ia diusir begitu saja. Dirinya yang sudah emosi dan melihat hewan lalu mengejarnya dan menjatuhkan tubuh hewan ke dalam jurang. Semua orang terkejut dengan hal itu. Minsung menghampiri Mosebem dengan membawa sebuah senapan dan menodongkan ke arah Mosebem. Perpecahan internal tersebut dimanfaatkan oleh orang luar yang selama ini dendam pada para penghuni apartemen. Semua orang datang menyerbu. Terjadilah kekacauan di antara mereka, hingga sampai ada begitu banyak orang menjadi korban dari kekacauan tersebut. Siapa sangka apartemen yang mereka pertahankan dengan susah payah malah berakhir seperti ini. Ini semua terjadi karena para penghuni sejak awal telah membuat masalah dengan orang luar, hingga tak sadar bahwa hal itu akan menjadi bumerang untuk mereka di kemudian hari. Kita diperlihatkan dengan Minsung dan Young-ha yang berhasil kabur saat keributan terjadi. Namun di sini Young-ha baru tersadar kalau Minsung terluka. Mereka berusaha pergi sejauh mungkin dari keributan, hingga pada akhirnya mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Minsung memberikan sebuah jepit rambut untuk istrinya. Dirinya juga mengutarakan kepada Young-ha bahwa ia sangat mencintainya. Saat pagi tiba, Young-ha terbangun dengan matahari pagi menyinari dirinya. Namun sayang, Minsung yang sudah kehabisan banyak darah harus berakhir meninggal. Young-ha sangat terpukul melihat hal tersebut. Setelah menguburkan jasad sang suami, Young-ha diajak oleh beberapa penyintas yang saat itu telah membantu menguburkan suaminya untuk pergi bersama ke tempat tinggal mereka. Young-ha terkejut karena masih banyak orang di luar sana yang mau bahu-membahu. Beda seperti saat dirinya di apartemen Hwanggung. Dan film Konkret Utopia pun tamat. Meskipun film ini menampilkan sisi kelam manusia, pesan tersiratnya adalah pentingnya solidaritas. Bekerja sama dan saling membantu bisa menjadi kunci untuk bertahan hidup dalam situasi sulit. Ya, seperti itulah review pada film kali ini. Semoga kalian semua terhibur ya. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.